Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Kita lanjutkan pembahasan kitab Manhajus Salikin. Masih berkaitan tentang pembahasan riba. Sekarang masuk dalam riba yang sharih, yang biasa dilakukan oleh kebanyakan orang, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memperingati tentang hal ini, yaitu at-tahayyulu alaihi bil ina, melakukan hila. Hila itu sesuatu yang dilakukan untuk menipu dalam artian transaksinya jual beli, tapi unsur di dalamnya adalah ribawi. Nah, coba baca dulu Abu Fahri, wa mislur riba as-sari. Bil aksi. Nah, di antara bentuk riba adalah jual beli ina. Idza tabayatum bil ina, sebagaimana Rasulullah menyebutkan. Apabila kalian sudah bertransaksi dengan cara ina, maka pasti musuh akan menguasai kalian dengan mudah. Apa itu ina? Ina itu gambarannya seperti ini. Saya kalau pinjam uang ke Abu Zulfikar 1 juta, terus dia bilang, Abu Zulfikar kembalikan nanti Ustadz ya 1.200.000. Ini kan jelas ya riba kan? Gini aja deh Abu Zulfikar, saya HP antum itu saya beli 1 juta, ya kan? 1 juta, tapi saya cicil 100.000 per bulan. Ini nggak ada masalah kan? Jual beli kredit. Bukanlah ini yang dilarang dalam hadis, yaitu jual beli dengan 2 harga. Paham? Karena memang berbeda antara kontan dengan kredit. Kredit biasanya lebih mahal kan daripada kontan. Nah, ini nggak ada masalah. Saya beli HP-nya Abu Zulfikar 1 juta dengan kredit 100.000 per bulan, berarti 10 bulan kah saya melunasinya. Sudah? Kemudian di hari yang sama atau besoknya datang lagi ke saya ke Abu Zulfikar. Abu Zulfikar, HP ini saya jual lagi kepada antum kembali dengan harga 800.000, tapi bayar cash ke saya. Paham? Bayar cash ke saya. Paham? Tadinya saya beli dengan cara kredit, saya jual lagi ke Abu Zulfikar dengan kontan tapi lebih murah. Nah, ini adalah riba ina. Transaksi dengan cara ina, mengelabui, seakan-akan ini jual beli, padahal ini adalah riba. Barangnya kembali juga ke Abu Zulfikar, tapi saya minjam uang 800.000, kembalinya 1 juta dengan cara menyicil. Paham Pak? Tapi kalau saya jual HP-nya Abu Zulfikar tadi ke Abu Fahri, saya jual 800.000, demari gagai, tidak mengapa. Paham? Saya cari modal, reken. Saya cari modal, cari uang cash karena nggak ada. Saya beli tanahnya Pak Imam 1 hektar 1 M, saya jual lagi 500 juta ke yang lainnya, nggak ada masalah. Paham? Saya beli tadi tanahnya Pak Imam 1 M, tapi dengan cicil. Cicil mungkin 1 juta 1 tahun, nggak tahu berapa ratus tahun baru habis. Paham? Pokoknya saya cicil. Nah, kemudian saya jual lagi ke Abu Zulfikar dengan orang yang berbeda. Nggak ada masalah ini. Paham? Antum yang rugi, saya yang rugi. Paham Pak? Tapi kalau saya jual lagi ke Pak Imam dengan harga yang kurang, dengan cara Pak Imam kontan ke saya, nah ini baru apa? Baru ribawi. Barangnya juga itu juga sama, kembali juga. Cuman saya harus mengembalikan lebih.
dari uang yang saya pinjam. Nah, ini tidak boleh. Nah, Pak Imam yang kedua, at-tahayyul ala qalbi ad-daini. Sekarang ini bentuk riba yang lainnya adalah tahayyul, yaitu mengelabui untuk qalbu dain, untuk menukar utang. Gambarannya seperti ini. Saya pinjam ke Abu Muhammad 1 juta, paham? Dengan tempo 1 bulan. Pas tanggal 30 jatuh temponya, sudah saya mau bayar. Terus Abu Muhammad ini sekongkol dengan Abu Fahri. Abu Fahri, nanti kamu pinjamkan uang ke Ustadz Burhan itu 1 juta untuk membayar utangnya ke saya. Nanti saya kasih kamu kasih kamu uang. Paham? Agar Ustadz Burhan nanti ngutang melunasi utang saya. Paham? Melunasi utang saya ke Abu Muhammad. Jadi kemudian saya datang ke Abu Muhammad, afwan saya belum bisa bayar utang ini. Oh, gini aja Ustadz, kamu datang lagi ke Abu Fahri, minjam ke sana. Ya kan? Minjam ke sana, nanti kamu bayar ke saya. Datang lagi saya ke Abu Fahri, akan tetapi Abu Muhammad ini dengan si Abu Fahri sudah sekongkol. Paham? Ini bukan naklul dain ya, atau memindahkan utang, enggak, tapi dia sekongkol ini. Untuk apa? Untuk keduanya ada mengambil manfaat. Atau gambaran yang lainnya nanti disebutkan di setelahnya, itu mengambil manfaat dari apa? Dari uang yang dia pinjamkan. Coba baca Hidayat. Iya, gambarannya seperti ini. Dia ada seorang mau minjam uang nih. Oke, kamu minjam uang ke saya, tapi tokomu atau meja jual ikanmu di pasar saya pakai ya. Saya pinjamkan kamu uang nih, tapi mejamu di pasar saya pakai sebulan. Atau saya pakai selama kamu minjam uang saya. Paham? Ini dia mengambil manfaat. Beda kalau halnya si yang itu memberikan balasan atau ucapan terima kasih tanpa ada kesepakatan di awal. Tanpa ada kesepakatan, taruhlah si A minjam uang ke si B 1 juta. Di tengah jalan, Masya Allah, dengan pinjaman uang 1 juta ini dia sukses. Dia jualan salome keliling, akhirnya banyak cabang dia buka kan. Kemudian dia berterima kasih, mengembalikan 10 juta. Dari 1 juta dikembalikan 10 juta. Kira-kira boleh kayak ini Abu Kembar? Nah, boleh. Kenapa? Karena si A dengan si B tidak ada kesepakatan. Tidak ada kesepakatan di awal harus mengembalikan sesuatu atau harus memberikan manfaat kepada si yang memberikan pinjaman. Nah, atau saya boleh kamu pinjam uang ke saya, tapi istrimu kerja ya jadi pembantu di rumahku sebulan. Nah, istrimu kerja cuci pakaian di rumahku sebulan. Ini nggak boleh juga. Kenapa? Karena si peminjam mendapatkan manfaat dari uang yang dia pinjamkan. Gimana kalau sekiranya motor? Dia mau gadai, dia mau minjam uang, tapi oke, motormu saya pakai. Saya pakai selama sebulan. Maka ini tidak boleh. Kenapa? Karena si peminjam mendapatkan manfaat. Padahal ini babu tabarruan, bukan babu muawadhah. Kalau muawadhah itu dari dua belah pihak mendapatkan manfaat. Kalau tabarruan, maka satu sisi saja yang mendapatkan manfaat.
antara yang meminjamkan dan yang meminjam, maka yang meminjam ini yang mendapatkan manfaat, paham? Yang memberikan pinjaman nanti mendapatkan pahala karena dia tabarruan, berbuat baik. Demikian juga dalam hal sedekah. Dalam hal sedekah ini sifatnya apa? Tabarruan. Dia mendapatkan ghanimah, mendapatkan sesuatu yang diberikan ini. Dan yang diberi ini nggak perlu nanya-nanya. Oh, kok belum dikasih saya? Kok lama betul? Nggak perlu. Berapa yang kamu kok mau kasih saya? Paham? Dia nggak perlu nanya-nanya. Beda halnya dengan jual beli atau upah mengupah atau sewa menyewa. Ini harus jelas. Harus dia bicarakan di awal berapa harganya, berapa upah saya, berapa sewa rumahnya, dan seterusnya. Dia nggak boleh majhulkan. Oh, udah kamu pakai aja rumah saya. Nanti bayarannya sewa rumahnya nanti aja sudah. Gak usah kamu pikirin, jangan. Paham? Nanti ada slack di belakang hari itu. Ternyata mungkin si penyewa ini hanya ngasih 100.000 saja. Kok 100.000? Ya kamu bilang terserah aja kapan berapa aja kamu kasih. Ya kan? Ini apa? Babu tabarruan. Demikian juga acara walimah, acara tasmiyaan, kemudian akikohan dan yang lain, ini babu tabarruan. Kalau dia berharap sesuatu dari tabarruan tersebut, maka ini masuk dalam kategori babu muawadhah. Siapa lagi nih? Baca Abu Farid. Lanjut. Wa min tahayyuli. Wa min tahayyuli Kulli fiddatin au muddah Nah, ini gambaran riba berikutnya adalah perak dengan perak harus sama kan? Harus sama. Tapi terkadang perak itu sudah berbentuk atau emas itu sudah berbentuk cincin atau kalung, kan? Atau gelang sudah berbentuk. Dan biasanya ada plus-plusnya kan? Ada intannya, ada mutiaranya, ada inilah mani-maninya, perhiasannya. Maka kalau harus ditukar, harus sama timbangannya, harus sama jenis karatnya, dan kelebihannya ini harus diganti, dibayar. Kan? Kelebihannya yang pernik-perniknya itu harus dibayar. Nggak boleh, oh ini sudah samakan aja, sudah nggak boleh. Kenapa? Karena ini ada kelebihan. Dia harus sama. Kalau ada kelebihan maka harus dibayar. Nah, ini 4 hal tentang ribawi yang soreh yang penulis sebutkan di sini. Masih banyak lagi riba-riba yang lain di kalangan masyarakat yang intinya riba itu adalah adanya ziyadah, adanya tambahan dari apa yang kita pinjamkan. Ada yang bertanyakan dulu ini Pak tentang Iya. Bapak di sini bukan tukar emas dengan emas kan, tapi jual. Iya. Dengan jual dengan apa? Dengan uang. Toko pun nggak mau dengan dengan harga yang sama, dia kan mencari keuntungan kan. Nah, maka tidak mengapa hal itu. Tergantung Bapak lagi mau nggak menjual dengan harga yang lebih turun daripada harga awal. Ini permasalahannya kalau emas dengan emas, barter gitu. Ayo lain Pak. Ini masalah kayak dari tempat itu kan. Kalau misalnya kita dari tempatnya orang, selama kita tidak dikasih uang, kita pagangnya tapi dalam sistem dibayar lagi atau disewa lagi. Tapi sewanya gini, kalau misalnya orang lain yang ngambil itu bisa 1 juta, tapi kalau yang meminjamkan uang itu 500, bagaimana begitu? Iya, itu ada keuntungan berarti bagi bagi yang menerima gadaian kan? Nah, solusinya yang dulu pernah saya sebutkan itu Abu Dzulfikar adalah membeli
membeli meja tersebut agar dia bisa memanfaatkan, bisa juga menyewakan lagi, bisa memakainya sendiri. Tapi dengan mengatakan kepada si penggadai tadi, ye mejamu ye, ini mejamu ini, kalau sekiranya kamu mau beli kapan saja ada uangmu, silahkan saya akan kembalikan. Tapi biarlah saya barang ini miliki dengan status kepemilikan yang sempurna. Karena kalau sekiranya hanya sekedar meminjam, istilahnya menggadai, ini kan hanya menitipkan kan, dan saya tidak punya hak untuk mengelola barang gadaian ini, kecuali nanti yang sifatnya dia harus butuh perawatan seperti kambing harus dikasih makan kan, maka nanti hasil perahan susunya itu untuk biaya pakannya, biaya makannya. Atau motor mungkin harus dipanasin, dibelikan bensin, maka nanti dibebankan kepada si pemiliknya, atau mungkin disewakan, tapi hasilnya nanti untuk biaya ini, biaya perawatan. Kalaupun ada lebihnya dikasih lagi ke si pemiliknya. Nah, Abu Dzulfikar tadi memberikan gambaran, ada orang menggadaikan mejanya, meja ikannya, ya kan? Taruhlah 10 juta. Dia dia gadaikan mejanya ini. Maka si yang menerima gadaian ini dia tidak boleh memanfaatkan meja ini. Ima nanti dia pakai jual ikan sendiri, atau dia sewakan kepada orang lain. Nah, kalau sekiranya dia mau mau memanfaatkan, maka dia menyewa kepada pemiliknya itu dengan biaya dengan sewa yang standar. Kalau sekiranya 1 bulan 1 juta, ya sudah 1 juta satu bulan, agar tidak ada pemanfaatan dari barang gadaian yang diamanahkan. Nah, seperti itu Abu Dzulfikar. Kalau sekiranya dia kasih 500.000, berarti antum untung 500.000 kan? Antum ada keuntungan dari meminjamkan uang tadi, karena statusnya antum meminjamkan meskipun ada jaminan barang. Karena ini sifatnya tabarruan. Kalau misalnya nanti ada uang, apakah dengan harga itu harus tetap itu? Misalnya nanti mempunyai utang bisa beli kembali. Jadi Abu Dzulfikar memang harus menaksir dengan taksiran yang pas gitu. Jangan nanti menaksir ternyata harganya lebih tinggi. Akhirnya dia nggak mau lagi beli kan? Taruhlah harga meja itu standarnya 10 juta, ya kan? Abu Dzulfikar mungkin nawar, gimana kalau saya beli ini 80 juta. Kan? Kalau dia bilang, tambah-tambah sedikit 85 juta, oke 85 juta. Nanti kalau Bapak ada uang lagi 85 juta, besok kah atau lusa kah, saya kembalikan meja ini. Saya kembalikan meja ini. Nah, ternyata orang ini lambat dia mengumpulkan uang untuk mengambil kembali mejanya. Abu Dzulfikar bisa memanfaatkannya, nyewakannya kah atau memakainya kan? Berarti ini adalah keuntungan Abu Dzulfikar, tapi tidak dengan status meminjamkan, tapi memiliki kepemilikan yang sempurna. Seperti itu boleh ada persyaratan berarti kerjanya saya beli semuanya kayak kita beli 100 juta kalau uangmu pokoknya kapanpun ada uangmu kembali ke kamu 100 juta walaupun pada saat itu nanti harga itu sudah lebih dari 100 juta nggak ada masalah. Tapi harus ada persyaratan itu. Iya, harus ada tulisannya. Ternyata sudah 15 tahun, ternyata meja sudah 1 M kan? Ya sudah. Iya, tetap harga segitu. Sama kemarin kita berikan contoh, ada orang nih gadaikan tanahnya 100 juta, 2 hektar di daerah kota Balikpapan. Ternyata berlalu 15 tahun, 20 tahun tanah ini sudah miliaran harganya kan? Kemudian orang yang memberikan uang ini, dia mau hitung dengan harga tanah sekarang. Dengan harga tanah sekarang. Ini nggak boleh, riba ini. Riba. Sama juga orang kalau di Sulawesi pinjamkan ringgit itu kan? Nah, pinjamkan ringgit, dia hitung ringgit sekarang atau harga emas sekarang. Sementara dulu mungkin 1 juta, sekarang sudah 30 juta. Berarti berapa banyak keuntungan yang dia ambil kan?
harus dikembalikan dengan uang dulu. Nilai uangnya beda. Ya sekarang nilai uang beda. Kalau sekiranya turun, ya kan istilahnya tidak ada yang dirugikan dan tidak ada yang diuntungkan karena ini halnya tabarruan. Baca Bukhari wasu'ilan nabiyyu. Wasu'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an baiti tamri birruqi wa qala ayamku idza jaffa qalu na'am wa naha an dzalika rawahu al-khamsah. Nah, jadi Nabi SAW pernah ditanya tentang tukar menukar antara korma kering dengan korma basah, tamar dengan rutop. Maka Rasulullah bertanya, ayang kusu idza jaffa, apakah rutopnya itu bisa berkurang timbangannya kalau dia kering? Maka dia jawab iya, berkurang. Berarti kalau berkurang tamarnya naik, kan? Yang tadinya tamernya 1 kilo, kormanya 1 kilo, rutopnya 1 kilo, turun jadi 8 ons, berarti apa? Berselisih kan timbangannya? Maka ini riba, ainur riba, nggak boleh. Gimana Ustaz kalau dikira-kira 1,2 dengan 1 kilo korma? Nggak bisa juga karena ini lebih, kan? Nggak bisa disiasatin lagi. Atau 1,5 kilo deh, rutop. 1 kilo korma nggak bisa juga karena apa? Berbeda timbangannya. Maka permasalahan ini dibolehkan kalau sekiranya si pemilik rutop, pemilik korma ini dia gak kasih duina, dia nggak punya uang, dia kepengen sekali makan korma basah tapi dia nggak punya uang, maka ini dibolehkan tapi nggak boleh main timbang, harus main taksir saja, harus dia perkirakan. Dan itu hanya untuk dia makan saja. Dia nggak boleh dia jual lagi ke pasar. Karena di situ dia mendapatkan keuntungan. Baca Pak Imam. Nanti Mungkin bersama kami orang muslim amal bermati dimati wasingkana ala manfu alaihi jaza wajalika bisarti qabdi bisyarti qabdi bisarti qabdi yuwadihi qabla tafarruqi biqaulihi sallallahu alaihi wasallam la ba'sa antakudaha bisihri kaumiha malam tatafarraqa wa bainakuma. Sekarang tamar tapi tidak diketahui takarannya, bil kailil musamma bit tamar. Jadi korma dengan korma tapi tidak diketahui takarannya, maka ini ada jahalah kan, ada ketidakjelasan dari sisi dari sisi takaran. Kalau sistem takar, kalau dari sisi timbangan juga nggak boleh. Atau sistem ditumpuk-tumpuk saja, ini tukar ini dengan tukar ini ditumpuk. Tapi jenisnya sama, maka ini tidak boleh. Tapi kalau sekiranya jenisnya berbeda, ya jenisnya contoh korma dengan emas, atau korma dengan garam, atau garam dengan tepung, maka ini tidak mengapa berselisih dari sisi timbangan atau takaran, tapi harus
qabdun, harus kontan. Nah, sekarang penulis akan membahas tentang bai'u ma fi dhimmah. Gambarannya ini seperti ini, Pak. Kita biasa kalau beli di Shopee itu atau di Lazada atau apalah namanya, toko-toko online sekarang ini, biasanya mereka penjual-penjual itu hanya memajang barang kan, memajang foto, padahal wujud barangnya nggak ada. Paham istilahnya modal-modal nekat. Nanti kalau ada yang pesan, baru saya carikan barangnya kan, atau saya baru orderkan juga kepada yang lainnya. Nah, ini namanya bai'un mausufun fi dhimmah. Dia sudah sifati barangnya tersebut. Cuma dalam tanggungan dia menghadirkan barang tersebut. Paham? Tapi kalau sekiranya dia pajang fotonya, terus dia ada yang pesan, ternyata yang dia kirim dengan barang yang berbeda dengan apa yang ada di gambar atau di foto, maka ini penipuan. Paham? Biasanya juga Shopee atau Lazada membuat aturan kalau sekiranya uang yang sudah dikirim, customer ini atau pembeli ini, uang yang dikirim, barang sudah sampai, ternyata nggak ada komplain gitu, baru nanti pihak Shopee mengirim ke penjual. Tapi kalau sekiranya ada komplain, oh barangnya begini nggak sesuai dengan permintaan, nggak sesuai dengan gambar, akhirnya apa? Pihak Shopee pun nggak mau mengirim uang tersebut. Kita boleh mengembalikannya. Paham? Nah, ini dibolehkan apa? Berjual seperti ini, berdagang seperti ini. Dia sifati dulu barang-barang yang dia mau jual. Contoh di sini pasar ikan. Saya mau jual ikan layang, jenisnya seperti ini, panjang-panjang, gemuk-gemuk. Ada yang mau beli nggak? Sekian sekilo. Barangnya belum ada. Masih dicari sama Pak Bagang di Sulawesi sana. Paham? Masih dicari sama Pak Bagang. Terus banyak yang banyak yang minta, banyak yang pesan. Ada beberapa penjual ikan yang pesan karena lebih murah. Maka si yang menawarkan barang ini dia harus menghadirkan barang tersebut. Dia sudah bertanggung jawab untuk apa? Untuk menghadirkan barang tersebut. Nah, kalau sekiranya berbeda, maka dia segera mungkin menghubungi yang memesan itu agar tidak ada kekecewaan dari mereka. Maka kata Rasulullah, la ba'sa an ta'khudhaha bi si'ri yaumiha, tidak mengapa engkau mengambil harganya dulu, ya, sehari atau 2 hari atau 3 hari sebelum barang itu dipegang oleh si pembeli. Sebelum barang itu dipegang oleh si pembeli, karena nanti di sana ada namanya khiyar aib. Kalau sekiranya ada cacat, ada apa gitu nggak sesuai dengan permintaan, bisa dikembalikan. Kalau lagi dia buat aturan barang yang sudah dibeli, barang yang sudah dikirim tidak boleh dikembalikan, ini adalah kezaliman. Paham? Karena ada istilah nanti ikolah. Ikolah itu mengembalikan barang yang sudah dibeli. Meskipun sudah beberapa hari dia mengembalikan, silakan. Karena ini keutamaannya atau pahalanya sangat besar bagi yang menerima pengembalian barang. Nah, baca hidayat babu bai'il usuli wasimar. Nah, sekarang permasalahan tentang jual beli pohon atau buah. Kalau di Jawa itu ada istilahnya apa? Ijon. Tahu nggak Pak? Ijon. Kalau orang Pandansari nggak tahu karena tinggal di pinggir laut kan. Ijon. Ijon itu gambarannya seperti ini Pak. Ada pohon, taruhlah pohon mangga kan. Kemudian datang tengkulak
baru Bapak berbunga pohon mangga tersebut, baru mengeluarkan bunganya. Terus dia bilang, Pak, saya beli ini buah pohon ini 5 juta. Paham? Ini namanya apa? Ijon. Atau nangka baru dibungkus. Terus dia langsung bilang, saya beli buah nangka ini 100.000 per biji karena lagi kosong di pasar. Padahal baru dibungkus, belum ada kelayakannya nanti mateng kah dia, dimakan ulat kah, jatuh kah, kena petir kah, nggak jelas. Paham? Dia membeli sesuatu yang belum layak untuk diperjualbelikan. Atau ada petambak gitu, baru kasihan masukkan bibit ikan bandeng atau udang, terus dia bilang, Pak, saya beli ikan bandengnya ini ya, yang ada di tambak ini nggak jelas kan? Karena di sana ada jahalah, ada ketidakjelasan. Nah, kata Rasulullah di sini, man ba'a nakhlan bada'an tu'abbaro fasamarutuha lil ba'i illa ayashtarita al-mubta'. Barang siapa yang menjual pohon korma setelah dikawinkan buahnya itu, karena ternyata pohon korma itu harus dikawinkan dulu, baru nanti buahnya bagus. Jadi segala sesuatu Allah ciptakan berpasang-pasangan. Ya, kalau tidak dikawinkan nanti buahnya nggak bagus. Labu, Pak, kalau sekiranya tidak dikawinkan, maka dia nggak berbuah bagus. Demikian juga buah-buah yang lainnya itu harus dikawinkan, baru nanti menghasilkan buah yang bagus. Nah, ada seseorang yang punya pohon korma, sudah dia kawinkan buahnya dengan jantan dan betina. Kemudian ada orang beli pohon tersebut, maka nanti secara hukum asal yang memiliki buah ini adalah si pemilik pohon. Paham? Karena dia yang mengawinkannya. Kecuali disyaratkan oleh si pembeli, Pak, ini buahnya juga milik saya ya. Kalau dia bilang oke lah kalau gitu, nggak ada masalah. Oke, dikasih pohon plus buah yang sudah dikawinkan. Tapi belum jelas ini kan, buahnya ini baru habis dikawinkan. Nah, itu secara hukum asal. Demikian juga, Pak, kalau kita di Kalimantan ini beli tanah. Biasanya tanah itu ada ditanamin di dalamnya nangka lah, buah naga, jeruk dan yang lainnya. Nah, kalau sekiranya buahnya sudah keluar kembangnya, sudah dikawinkan dan yang lainnya, terus ada orang beli tanah tersebut, maka secara hukum asal buah-buahnya itu adalah milik Bapak sampai masa panennya. Kecuali disyaratkan si pembeli tanah tadi bahwa saya beli ini ya plus yang ada di dalamnya, pohonnya, buahnya, semuanya saya hitung. Nampak? Jadi dia nggak boleh sendirikan harganya. Kalau dia sendirikan harganya ini nggak boleh. Sama dengan orang beli kambing betina. Kambing betinanya sedang hamil. Terus dia bilang induknya 5 juta, janinnya ini 1 juta. Paham? Ini nggak boleh. Kalau dia mau naikkan 6 juta, tapi tidak memisahkan antara induk dengan janin, maka ini tidak mengapa. Paham, Pak? Dia naikkan 6 juta. Saya jual kambing ini 6 juta karena hamil. Paham? Tapi saya nggak jual sendiri anaknya. Saya jual induknya. Karena ini tidak dibolehkan jual beli janin yang masih di dalam perut induknya. Baca Abu Hari wa kadzalika. Nah, demikian juga seluruh pohon-pohon yang ada buahnya, yang buahnya itu baru muncul, secara hukum asal si pemilik pohon itu yang berhak terhadap buahnya dan pohonnya itu si pembeli, kecuali disyaratkan oleh si pembeli tadi. Terus Tari wa misluhu
Nah, demikian juga kalau sekiranya ada pohon yang dia tidak berbuah, tidak menghasilkan buah kecuali hanya satu kali, maka secara hukum asal yang memiliki buah tersebut adalah si pemilik awal, bukan yang membeli. Nah, baca Pak Imam, fa in kana yahsudu il mustari jus atau justu ilbai. Nah, demikian juga halnya kalau sekiranya pohon tersebut dia berulang-ulang mengeluarkan buah, maka usul pohon tersebut milik siapa? Si pembeli. Dan buah yang nampak ketika dijual pertama kali tadi itu milik siapa? Si penjual. Paham? Dia jual pohon mangga, tapi sedang lebat-lebatnya buahnya. Maka yang memiliki buah ini adalah si penjual, kecuali disyaratkan oleh si pembeli. Nah, terus Hidayat baca wa naha Rasulullah tahmarrah. Nah, ini yang kita jelaskan di awal tentang jual beli ijon. Ini tidak dibolehkan. Paham? Pohon tersebut belum layak buahnya, belum ada kelayakan untuk apa? Untuk dipanen, kemudian diperjualbelikan. Ini sudah dia tawar, sudah dia beli di awal. Beda halnya kalau nanti baik salam. Baik salam ini ada si petani, dia datang kepada tengkulak menjual sesuatu yang belum ada, tapi dia kepengen ambil uangnya duluan. Contoh, ada petani buah naga. Pak, saya mau jual buah naga saya 1 ton. Berapa Pak 1 ton? Berapa 1 kilo? 10.000. 10.000. Oke. Tapi uangnya saya ambil duluan Pak ya. 1 ton kali 10.000 berapa? 10 juta kan? Saya ambil duluan 10 juta ya Pak. Buahnya kapan? Oh, buahnya bulan depan tanggal sekian, jenisnya ini, hari ini saya store. Paham? Nah, ini namanya baik apa? Baik salam. Dia ngambil uang harganya duluan, barangnya dibelakangkan. Beda kalau halnya dengan apa? Dengan panjar. Ya kan? Panjar ini adalah pinjaman. Tapi pinjaman yang sifatnya tidak mengikat. Kadang toke-toke itu ngasih pinjaman, tapi pinjaman yang mengikat kan? Kamu nelayan atau petani ngambil uang ke saya, kamu harus jual barangnya ke saya. Harus jual ikanmu ke saya. Nah, ini nanti bisa jatuh kepada ribawi. Kenapa? Karena dia mengharap ada keuntungan dari uang yang dia pinjamkan. Tampak? Dia mengharap ada keuntungan. Dan ini tidak boleh. Dan dia harus mengharuskan si nelayan ini dan si petani ini jual ke dia. Dan ini juga nggak boleh. Paham? Karena si petani atau si nelayan ini punya hak memilih siapa tengkulak yang dia berikan, yang dia jual ikannya kepadanya. Paham? Saya nggak ada ikatan. Tapi yang terjadi di lapangan apa? Toke-toke atau bos-bos yang ngasih pinjaman barang atau ikan atau ini harus di-store ke dia. Sama digawati. Ada yang mau ditanyakan Pak tentang ini jual beli ini? Baca dulu Fahri terakhir ini hadis tentang ini. Tentang wanaha an bai'il hab
Terus waqala min akhika Nah, jadi ini tidak boleh menjual sesuatu yang belum layak untuk dijual. Yang ditakutkan adalah ada hama, ada gubar atau ada badai atau ada penyakit yang mengenai buah tersebut sehingga gagal panen. Paham? Sudah antum mengambil uang duluan, terus buahnya gagal. Lantas dengan cara apa engkau menghalalkan uang ini? Paham? Karena antum tidak menyerahkan barang kan ke dia, padahal dia sudah bayar duluan. Sehingga ini adalah kezaliman yang Rasulullah sudah larang jauh-jauh hari agar tidak ada slack atau pertengkaran di belakang hari. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika, sudah lantas